Masyarakat Kauman Pisang, Kecamatan Labuhan Aji, Kabupaten Aceh Selatan, memperingati Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah pada tanggal 4 November tahun 2023 yang bertempat di Masjid At-Taqwa Kauman. Dengan mengundang penceramah Haji Rizan Nazlianto LC, MA. Pada Maulid Nabi kali ini, dengan tema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad, demi mencapai tujuan dunia akhirat. Selamat mengikuti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara yang pertama. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke dalam acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Puja. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ayyuhal muslimuna wal muslimat, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dengan rahmat Allah kita sudah sama-sama hadir ke Masjid Taqwa, rumah Allah yang mulia ini, dengan nawaitu kita semuanya untuk menghidupkan salah satu syiar, mengingat kembali dan memetik beberapa pelajaran daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nawaitu kita semuanya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita duduk bersama di masjid rumah Allah pada malam ini, beginilah kiranya insyaallah kita bersama dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in serta para ulama-ulama pewaris Nabi yang senantiasa selalu membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah kita malam tu tidak keluar daripada nawaitu kita, bagaimana sedikit banyak kita melihat dan mengambil beberapa hikmah daripada proses mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada basa-basi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semuanya melihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah seorang sahabat yang selalu berdampingan dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Muaz bin Jabal ini adalah sahabat yang paling malim dalam fikih, dalam hukum syariat, dan beliaulah yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Pada saat beliau melepaskan kepergian Muaz, Rasulullah bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, bimadza tahkum?" Dengan apa engkau mengambil hukum? Dengan Al-Quran. Fa in lam tajid, kalau nak dapat dalam Al-Quran dengan apa? Ambil hukum. Fa bi sunnati Rasulillah, dengan hadis Rasul. Fa in lam tajid, kalau nak ada juga dalil dalam hadis. Kata Muaz bin Jabal, fa ajtahidu bi ra'yi, maka saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Lalu Rasulullah menepuk pundak Muaz bin Jabal seraya berdoa, wafaqa Rasulillah, berangkatlah hai Muaz, semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
ada satu ucapan yang membuat Muaz bin Jabal sedih, di mana Rasulullah menyampaikan kepada Muaz, "Ya Muaz, mungkin nanti engkau akan kembali ke Madinah, engkau tidak lagi berjumpa denganku. Wa satamurru ala qabri hadha." Engkau pulang ke Madinah, nanti engkau akan melintasi kuburanku. Jadi sehingga Muaz bin Jabal menganggap perpisahan ini adalah perpisahan yang selama-lamanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan beliau akan kembali kepada Allah. Begitulah saking dekatnya Rasulullah bersama Muaz bin Jabal. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam suatu kesempatan Muaz bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ambo yakin pertanyaan Muaz itu mewakili pertanyaan kita. Apa yang ditanya oleh Muaz? "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilani al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa mengantarkan saya masuk surga dan menjauhkan saya daripada api neraka. Apa amalan ya Rasulullah yang saya bisa masuk surga dan jauh daripada neraka Jahannam? Ini pertanyaan Muaz bin Jabal mewakili kita semuanya. Ada di Facebook. Jadi diwawancaralah seorang ibu di Mesir. Ditanya sama ibu itu, "Bu, kalau ibu sekarang berada di hadapan Rasulullah, apa yang ibu ucapkan?" Maka ibu ini tidak ada jawaban apa-apa kecuali menangis. Dia berusaha menghadirkan Rasulullah di hadapannya dan menghadirkan Rasulullah dalam batinnya, diiringi dengan rasa haru sehingga tidak ada ucapan apa-apa. Tapi saya yakin amalan kau kita di kauman kau. Pertanyaan Muaz bin Jabal mewakili kita atau enggak? Mewakili kita. "Ya Rasulullah, apa amalan yang membuat saya masuk surga? Dan apa amalan yang bisa menjauhkan saya daripada neraka Jahannam?" Karena Bapak Ibu sekalian, kita duduk ketimbang melangkau, tidak ada lain tujuan kita, semuanya ingin masuk surga, jauh daripada neraka Jahannam. Lalu Rasulullah menjawab kepada Muaz, "Laqad sa'alta ya Muaz an 'azim." Yang engkau tanya itu Muaz adalah perkara yang begitu besar. Perkara yang begitu besar, azim. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allah." Meskipun perkara masuk surga dan neraka ini begitu berat, begitu besar, tetapi dia ini begitu mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Lalu Rasulullah menjawab, inilah jawaban Rasulullah, inilah menanti makan beko setelah ceramah, akolah kita makan dulu. Jawaban Nabi untuk masuk surga, tabalun kita pematu iti terantang dalam mencuang gaji ibu. Satu, Bapak Ibu sekalian, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kalau engkau mau masuk surga,
surga hai Muaz, terhindar daripada neraka. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Soal perkara ibadah mungkin mudah. Mau kita meratib kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau kita sembahyang, mau kita sedekah, kita zakat, terus. Tapi yang paling tidak bisa terjebak manusia dan yang paling banyak terjerumus manusia, meskipun kadang-kadang mereka ikhlas beribadah, tapi pada tahap kemusyrikan banyak yang terjebak di dalam amalan-amalan musyrik, dan itu menghapus amalan kebaikan yang dia lakukan. Apa amalan musyrik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Beliau juga lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Pada hari Rabu sebelum meninggal, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, 5 hari sebelum meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabatnya. Salah satu yang beliau sampaikan adalah la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Terkutuk Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat untuk disembah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Wala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad." Wahai kalian semuanya sahabatku, janganlah kalian menjadikan kuburanku berhala yang disembah. Maka salah satu bentuk kemusyrikan ini terutama berkaitan dengan ziarah kubur yang sudah melenceng daripada sunnah ziarah tersebut. Sampai ke kuburan minta doa kepada kuburan. Wahai isi kuburan, wahai isi kuburan, wahai isi kuburan. Sembahyang tak ada lagi menghadap kiblat, alah menghadap kuburan. Bertawaf tak ada lagi ke Kaabah, alah bertawaf di kuburan. Wahai isi kuburan, aku ambo bawa anak, berkatilah dia, lapanglah rezeki dia, jadikanlah dia orang baik. Minta sama isi kuburan, syirik. Dan itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, menjadikan kuburan nabi mereka itu sebagai berhala yang disembah. Dan Rasulullah melarang umatnya mengambil kuburan Rasulullah sebagai berhala. Waktu kita ziarah kubur, main bawa isi kuburan itu, wahai fulan bin fulan. Kane jawab pula di bawah, iya apa? Padahal kalau dijawabkan lama banget kita mengecek itu. Mana ayo iyo. Aku anak cucu. Nana apa lapeh kak oi ketika. Tia namo Muhammad kak oi nian kata. Nanda apa lapeh kak oi. Tia namo Muhammad kak oi. Malah namo kak oi apa lapeh ni. Kalau tempat tidak dijawab, kamu bawa Muhammad kak oi itu. Tetapi kita berziarah ke kuburan sunnah Rasulullah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak cucu saya ini
semalin isi kuburan ni. Ya Allah, jadikanlah anak cucu saya ini orang yang baik, yang soleh seperti kuburan ini. Jangan minta sama isi kuburan, sama Nabi saja tidak boleh, apalagi kepada selain Rasulullah. Ini nampak perbuatan syirik yang nyata dan besar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, fa inna syirka la akhfa min dabibin namli. Ketahuilah, perbuatan syirik itu lebih halus dari talu samui. Di kampung kauman ada samui yang talu, ada lebih kecil daripada telur semut itu. Itu syirik. Kadang-kadang terlepeh nian di lidah kau, alah biar tu. Tetapi karena kebiasaan ini dianggap enteng, kalau kita teliti ucapan itu mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tu apa diwen musim kau Allah nak jalan nak sampai zakat maka zakat pupuk je kalau lunah lagi. Itulah nak dengar kecil panju. Manga ada di kecil panju. Waktu semula padi tu cari sawah dalam, jangan tak balik. Kalau tak balik nak dapat itu padi. Baawan indah Allah hamba balik lah pas kok. Ada dengar pancu satu li, maka kecil tu. Kalau tengah naik batang padi tu, jangan lupa panggang tumpuung, nandak madang matuai taganam. Maka atok tumpuung di dapur tu, lainnya ke payah tu, ke sawah. Dan tutuplah matu angkatan udara, angkatan darat sama angkatan air. Alah percaya pula ke atok tumpuung tu. Manga nak dopas padi gini tu. Tak tutup matu angkatan udara. Akulah tulu kau masuk. Tulu tu angkatan udara. Apa unggeh? Kalau lah keluar apa nama biji padi tu kan, itu yang kita ubi tu. Mahunilah hujung buah padi tu. Dikeceklah sama bini, ya alah jadi tu matuai tinggal tengah lagi. Dan orang terketek lagi macam kita sembahyang asal. Itu pun syirik. Tertutuplah matu angkatan darat. Angkatan darat tu apa? Kolah banan. Yang menggigit batang padi itu angkatan darat. Tertutuplah angkatan laut, angkatan air. Akulah keong sawah tu. Itu angkatan air. Itulah yang jadi lawan para petani di daerah kita ini. Tapi sayang, Allah berdoa, kita doa terus ulang kalau dalam bahasa Aceh. Nak ada sekali, dua kali bantai kabo, bantai kambing. Kambing habis dibantai dua kali, sawah pun kadang belum masak lagi. Bapak baru duduk lagi, bantai lagi kambing, mereka pun masak lagi padi. Allah nandak selesai panen nak dihitung lah. Dah ada sampai zakat kita orang tahun kau. Itulah, nak ada panggang tumbuh. Kalau beralasan dengan hal-hal dalam tanda kutip ajimat lagu kau, ini adalah perbuatan syirik yang kadang-kadang tidak kita rasakan. Untunglah semalam ada patui. Tak jagulah mo. Kalau indah, Allah dirogek-rogeknya pintu rumah tu sama pancilau tu. Subhanallah. Allah batuhan ke patui pula.
Maka bagi kita orang beriman senang jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati betuli. Syirik lebih kecil daripada telur semut. Artinya ucapan yang kita lahirkan jangan sampai mengandung nilai-nilai yang seakan-akan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan pada diri kita. Dan ini kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, jalan masuk surga, wa tuqimus shalah, hendaklah engkau hai Muaz menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari Kamis 4 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, pada hari Kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada para sahabatnya di sekitar beliau di atas ranjang wafatnya 3 perkara. Salah satunya adalah as-salat, 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 salat, salat dan salat. Dan bahkan ketika pada hari Senin beliau menghembuskan nafas terakhir di dalam pangkuan Siti Aisyah, di antara ucapan yang beliau ucapkan adalah as-salah, 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 salat, salat dan salat. Kalau engkau ingin mau masuk surga hai Muaz, salat. Mabaalah kau, kami ada tadi di YouTube kau. Ada ajaran yang nak do payah sembahyang lagi. Kan ada begitu, nak do sembahyang lagi adalah sampai ke hakikat, adalah sampai ke makrifat. Entah di mak, entah di makrifat. Ada payah sembahyang lagi. Du la ilaha illallah. Entah di mana. Alah sampai ke makrifat, sampai ke hakikat. Nak ada payah sembahyang lagi. Aku mau kecil. Tapi jangan bayang. Jadi sagadang ban Honda Vespa, sagadang ban Honda motor Puso ada kurban baru. Sagadang maju baru. Kalau lahir dari mulutnya ada payah sembahyang lagi, syaitan. Makanya ada sembahyang, caliklah tu turban baru. Tapi yang tuan kupon ada model bahuda, ada kurban motor, tuan kulain turban mana? Ini ada model yang katih pula turbannya. Lagu balang bidang ni. Kadang ya tak? Kadang yang bahuda, ada kurban tu ya tak? Yang perlu kita wanti-wanti semuanya. Kenapa? Karena dalam akhir jawaban Rasulullah kepada Muaz, Rasulullah mengatakan, ya Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Saya akan sampaikan kepadamu hai Muaz sebagai penentu terhadap apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Saya akan sampaikan kepadamu hai Muaz kunci dari segala yang saya sampaikan tadi. Hebat banda sembahyang, hebat banda kita puasa, banyak kita sedekah, berulang kali kita pergi haji. Salat malam tak ada pernah pray. Sebanyak apapun amalanmu hai Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Tahu tak kamu hai Muaz, kunci untuk menjaga amalan yang hebat tadi? Muaz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ujung lidah, lalu menunjuk ke ujung lidah, seraya berkata kepada Muaz,
kunci daripada amalan-amalan yang hebat tadi. Imsik lisanak. Imsik lisanak. Jaga lidah ini, hai Muaz. Nah, coba lihat Bapak Ibu sekalian. Banyak amalan kita yang rukun-rukun dan sunat-sunat. Kuncinya apa? Menjaga lidah. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man dhammanali ma baina lihyaihi. Siapa yang bisa menjamin kepadaku di antara dua bibirnya, yaitu lidah. Jaga dari semua yang diharamkan oleh Allah terhadap lidahnya. Apapun, jaga makanan, jaga minuman. Aku apalagi karena musim-musim sebentar lagi tuyan runtuh. Jaga lidah. Jangan beko ada anak, ada cucu kita bawa duan ke rumah. Ayo, gadang bana malam ke. Ayo lah mak, kau diumpul kita mak. Padahal mari diumpul kita. Kau diumpul pancudunya umi teman-teman. Kalau dia balas tahu ni. Ada balas makan. Ini hati-hati. Jangan sampai makan duan tapi lidah tercemar dengan hal yang haram. Kau kadang-kadang lah tu biasa tu umpul duan awak orang yang ambil mak kita kau ambil juga. Subhanallah. Alah orang lain minum najis, kita pun nak minum. Ini hati-hati. Oh sudah orang makan haram kita pun makan. Subhanallah. Jaga lidah dari makan dan minuman, dan jaga lidah daripada ucapan-ucapan yang bisa menghapus pahala amalan yang tadi. Apa yang diucapkan? Semayang waktu malam. Ambo jojo ayah ni jam 2 kami bangun tiap malam. Semayang kami, meratib kami. Kadang boleh ganti pula buat mutabah tu. Maka ganti dek. Maka indah kami hidup semati buat mutabah pun tak tu baru. Begitu amalan tu dek uang. Kau ambo nanda bersedekah sekian. Berapa? 1 sekian, 100 juta dan sebagainya. Kecek ke pada dia lagi. Itu jangan lupa. Pergi tak kadang namun. Memang pula, saya lihat kau nampak ke uang. Tak nampak ke uang sedekah. Lidah kau tengok. Binasa amalan. Lalu dengan amalan ini pula, inilah na'udzubillah kita semuanya. Kadang-kadang memang keikhlasan dengan ucapan itu tidak sesuai dengan yang kita amalkan. Lidah yang menentukan amalan kita diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kira-kira hadis daripada Muaz bin Jabal yang menjadi pokok intisari maulid kita pada malam ini. Janganlah kita jadikan maulid hanya sekedar acara seperti ini saja, tetapi bagaimana kita amalkan amalan yang wajib-wajib, jangan pernah kita tinggalkan. Amalan yang sunat terus kita perbanyak. InsyaAllah kunci lidah ini sebaik-baiknya. Tidak ragu, yakin kita kepada Allah. InsyaAllah doa kita di awal pertemuan tadi supaya berkumpul dengan Rasulullah dalam surga Jannatul Na'im, InsyaAllah akan berjumpa kita dalam surganya seperti pertemuan kita di masjid Kampung Kauman yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan, dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana fi hadzal majlis dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaytaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.